Oke, jalan. Yuk. Polisi menangkap 4 pelaku pencabulan terhadap anak berusia 12 tahun warga desa Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Ironisnya, keempat pelaku tersebut merupakan lelaki lanjut usia. Keempatnya berusia antara 50 hingga 70 tahun. Keempatnya adalah W, kemudian J, SA, dan K yang semuanya merupakan warga desa yang sama dengan korban. Peristiwa pelecehan tersebut terjadi sejak tahun 2022 lalu di tempat dan waktu yang berbeda. Para pelaku diiming-imingi korban dengan uang antara Rp3.000 hingga Rp20.000. Akibatnya korban saat ini telah hamil 12 minggu. Yuk. Pak. Dua. Ya, kita coba akan terhubung lagi bersama dengan Bu Metri. Selamat pagi, Bu Metri. Bu Metri, kami ingin mengetahui, Bu, bagaimanakah kemudian saat ini pihak Polresta sudah mendampingi korban dalam hal ini yang masih berusia 12 tahun, masih di bawah umur, dan update hingga pagi hari ini kondisi secara fisik dan juga psikologis dari korban seperti apa, Bu Metri? Baik Mbak Maria, dapat kami jelaskan bahwa kami melakukan pendampingan terhadap korban dan dengan bekerjasama dengan UPTD PPA, memberikan pendampingan secara psikologis dengan psikolog, dan secara kesehatan juga kami bekerjasama dengan RSUD Banyumas terkait dengan kondisi kehamilan dari korban. Untuk saat ini karena korban kemarin melewati serangkaian sehingga kondisinya agak kurang sehat, sehingga kami pun memberikan waktu untuk istirahat korban. Walaupun kita masih ada pendalaman, namun demikian kita tetap menunggu kondisi korban sehat terlebih dahulu. Begitu Mbak Maria. Kalau kronologisnya sendiri seperti apa ya Bu? Kalau kronologis sendiri jadi korban ini diiming-imingi, jadi dia mendapatkan perlakuan sejak kelas 5 SD dan akhirnya terungkap oleh orang tua korban ketika dia tidak menstruasi dan ternyata setelah ditestek dia hamil. Jadi ketika dia bermain kemudian diiming-imingi sejumlah uang oleh terduga pelaku, dan kemudian dilakukan pencabulan ataupun persetubuhan. Dan perlu diinformasikan untuk saat ini pelaku ada 4 orang, namun demikian korban memberikan info kembali setelah kami melakukan pendalaman ada 8 orang. Namun untuk yang 4 orang masih kami dalam pendalaman mengingat kondisi korban yang masih trauma, sehingga kami memerlukan waktu untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Ya. Mohon maaf Bu Metri, tadi disampaikan bahwa ini sudah terjadi sejak tahun 2022 pada saat korban berusia berada di kelas 5 SD. Artinya ini tidak hanya sekali terjadi Bu Metri. Iya betul. Jadi ini kan ada yang sudah kami amankan ada 4. Satu pelaku itu melakukan lebih dari 5 kali begitu. Ada yang hanya pencabulan, ada yang persetubuhan. Oke. Hubungan antara korban dan juga pelaku ini seperti apa Ibu? Apakah kemudian memang nampaknya informasinya berada dalam satu lingkungan rumah yang sama? Iya betul. Jadi hubungannya mereka tetangga. Jadi Halo Bu Metri. Iya Mas Arief. Ya oke. Bu Metri, keseharian dari pelaku apa Bu? Keseharian dari pelaku itu ada yang pemulung sampah, terus ada yang tukang gali kubur, terus kemudian ada yang kernet truk terus kemudian yang satu petani. Usia 70 tahun betul Bu ya? Rata-rata mereka lansia, betul? Iya, 70 tahun, 68 tahun, 69 tahun, dan 63 tahun. Ya, dan memang masih memiliki keluarga masing-masing Bu? Yang memiliki keluarga hanya 1, tapi yang 3 sudah juda dan anaknya tidak tinggal bersama. Oke, berdasarkan hasil pendalaman pihak kepolisian terhadap para pelaku, apakah memang ada korban-korban lainnya, indikasi ke sana? Kalau dari pendalaman untuk korban lainnya belum ada.
Cuma kami masih pendalaman terhadap tersangka lainnya, pelaku lainnya, terduga pelaku lainnya. Wow. Apa yang membuat korban ini enggan menceritakan atau enggan melaporkan awalnya ya mungkin karena tadi kan penjelasan dari Bu Metri kan ada yang sampai 5 kali ya Bu ya, betul ya Bu ya? Iya. Jadi kalau menurut kami komunikasi dengan pihak keluarga, memang korban itu cenderung tertutup. Waktu diketahui ketika tes hamil pun korban tidak mau mengatakan, dan setelah ini oleh kakaknya, terus kemudian oleh beberapa orang baru dia mengatakan yang sebenarnya. Memang cenderung tertutup kepada keluarga, informasi dari pihak keluarga sendiri. Iming-iming apa sih Bu yang diberikan? Karena kan ini tidak hanya sekali dan kemudian juga pelaku tidak hanya seorang begitu Bu. Iya. Ini yang diberikan itu berupa uang. Ada yang memberikan Rp3.000, Rp5.000, Rp20.000, Rp100.000. Ada unsur ancaman, paksaan? Tidak ada. Unsur paksaan tidak ada. Keseharian dari korban sendiri tinggal hidup bersama dengan siapa Bu Metri? Kalau korban itu tinggal bersama orang tuanya, dia tinggal 3 bersaudara, memang dari keluarga yang tidak mampu, dan dia sekolah kelas 1 SMP di salah satu wilayah Kecamatan Patik Raja. Artinya masih bersekolah ya, status pelajar begitu ya Bu? Iya, statusnya. Ya, tapi untuk saat ini sudah tidak sekolah. Oke. Karena kejadian tersebut. Ya. Baik Ibu, atas perlakuan ini Bu, sejauh ini bagaimana penanganan kasus hukum pidana terhadap para pelaku Bu? Baik, untuk perkara ini kami mempersangkakan untuk pasal 8182 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan untuk ancaman hukumannya minimal 5 sampai dengan 15 tahun. Artinya yang berstatus tersangka 4 orang atau ada kemungkinan bertambah Bu? Ya, kemungkinan ada bertambah. Ini untuk yang sudah kami proses ada 4. Ini informasi dari korban ada 4 lagi. Namun demikian kami masih memerlukan pendalaman terkait dengan saat ini kondisi psikologis korban yang masih belum memungkinkan untuk memberikan informasi tersebut. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Metri atas informasinya pagi hari ini. Salam sehat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.